Ini bahan baku yang biasa kami gunakan dari beberapa supplier tepung tapioka. Kami menggunakan sekitar 70% tapioka home industry, tapioka kasar yang diproduksi secara handmade, dan 30% menggunakan tapioka pabrikan. Ya, yang umum lah, lumrah ada di agen-agen atau di grosir-grosir, pasar-pasar tepung seperti itu. Tuh, baru mulai ya ini. Ini bahan dasarnya berarti ya? Iya, bahan dasarnya pakai aci, terus pakai garam. Oh, garam. Ya. Sama bumbu rempah-rempah Iya, ya? iya. Kalau rahasianya di sini Bang ya? Iya. Terus pakai kencur juga. Kalau nggak pakai kencur, nggak bakalan wangi. Oh gitu. Ini berapa banyak nih satu ember gini? Satu ember gini, kalau dari acinya 6 kilo. Oh, 6 kilo, iya. Ini untuk berapa karung nih kalau bikin? 2 jolang. 2 jolang? Iya, 2 ember. Oh, 2 ember. Iya, untuk 2 ember. Modal bahan baku per ton itu sama minyak dan lain sebagainya sekitar 15 juta per hari. Jadi Pak pengen tahu kita. TikTok ini ya kurang lebih omsetnya 350 sampai 400 juta per bulan. Ya, tentu kendala ya, kesulitan pencarian bahan baku, kesulitan mencari kencur yang bagus, kesulitan mencari tapioka yang bagus, kadang-kadang minyak juga lagi susah. Lalu pemasaran juga kadang-kadang di lapangan bantingan-bantingan harga ya. Sehingga kita benar-benar harus adaptif lah terhadap perubahan di market itu, sama benar-benar kita ini mesti apa ya, customer oriented kali ya, customer satisfaction lah yang utamanya itu. Kalau harga jual di TikTok ini agak susah untuk naik karena produsennya terutama di wilayah Sukabumi sendiri ini begitu banyak ya. Lebih mungkin saya kira sih dari 50 sampai 100 pengrajin kemungkinan ada. Nah, paling kita menjaga benar-benar kualitas rasa, pemilihan kencur yang bagus ya, pemilihan tapiokanya yang bagus gitu, sama efisiensi di produksi yang dulunya menggunakan gas, sekarang sudah beralih ke kayu bakar dan sedang expand lagi menggunakan pellet, seperti itu mungkin. Tapi untuk saat ini masih menggunakan kayu bakar ya? Ya, saat ini masih menggunakan kayu bakar. Selain kos produksi, memang menggunakan kayu bakar ini rasanya lebih enak ya, lebih khas, lebih natural, dan memang lebih ada wangi-wanginya lah saya rasa seperti itu. Ada aromanya yang beda gitu. Nah ini kembali lagi untuk mitra yang pengen ngambil TikTok dari Bapak itu bisa ngubunginya ke nomor berapa? Ya, silakan. Kebetulan karena kita pemain curah, pemain partai balan, sehingga memang 90% yang ngambil ke kita ini untuk direpek ulang. Dari mulai ketengan Rp500, 1.000, standing pouch, online. Ada jumlah minimal mungkin Pak untuk yang pembelian gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Bebas ya Pak ya? Bebas. Kita udah kerjasama. Itu masih? Ya, masih ada, masih banyak. Tetangga-tetangga yang ngambil sekilo 2 kilo juga masih banyak. Untuk wilayah jauh gitu Pak? Untuk wilayah jauh ya, kita kemarin ini pengiriman ke Jawa Tengah pertama minimum pembelian 2 ton. Lama-lama sekarang sudah 5 ton rutinitas per minggu gitu. Nah Pak, pabrik TikTok itu kan di daerah Sukabumi banyak ya Pak? Ya, Menurut Bapak sendiri nih, keunggulan dari pabrik TikTok ini? betul. Pabrik TikTok di Sukabumi memang banyak, dan memang walaupun dari orang tua saya bukan pelopor, tapi kita adalah modifikator. Kita menggunakan trik ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya pede, pasti TikTok saya lebih gurih, lebih renyah, lebih enak, dan lebih murah. Itu tipsnya biar kan di Sukabumi banyak pabrik rumahan TikTok gitu Pak. Ya. Itu biar nggak kalah saing itu caranya dengan seperti apa? Cara Bapak menghadapi kompetitor gitu ya? Saya langsung ke end user, jemput bola, saya langsung ke repack ya, ke orang-orang yang nge-repack, dan saya mainnya banyaknya sekarang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung, Sumatera Selatan. Di sana belum terlalu banyak, sehingga saya menyasar market itu, karena kalau di Jawa Barat sendiri udah terlalu gila-gilaan banting-bantingan harganya. Di mana Pak? Di bidang usaha, wirausaha, atau memang pekerja jadi karyawan? Jauh ya, walaupun kalau di usaha ini fluktuatif ya,
tidak tentu juga, tapi ketenangan batin dapat ya. Dan saya sih memang keputusan saya beralih dari karyawan, sudah punya jabatan saat itu menjadi seorang pengrajin UKM kecil, saya nyari keberkahannya lah, intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang karyawan udah ada 12 orang. Dari awal berapa? Awalnya 8 orang. Kembang sedikit ya. Ya, sedikit-sedikit lah bertahap gitu. Nah, Pak, ada sedikit motivasi atau mungkin pesan Pak buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang pengen mulai usaha dari kecil-kecilan gitu ya. Masih mereka takut, terutama takut gagal Pak, mereka kebanyakan takut rugi, takut nggak jalan. Ada sedikit mungkin Pak motivasi dari Pak tadi. Kalau menurut saya pertama kita harus adaptif terhadap perubahannya. Perubahan apapun di lingkungan, di market kita ikutin gitu. Kita nggak boleh skeptis dengan yang itu aja, inovasi gitu ya. Kalau saya sendiri sih memang sebagai produsen tidak inovasi ke online dan sebagainya. Memang sasaran saya adalah market anak muda yang berniat online, yang besar dari online. Nah, kita yang support secara barangnya gitu. Seperti itu tujuan saya. Nah, yang penting adalah adanya kemauan dan udah aja sih. Doa dan dorongan dari orang tua, cuma minta itu aja sih. Gampang. Ya, rajin, ulet, kurangi tidur, banyakin kerja, mumpung masih muda. Pak, ada mungkin punya harapan dengan pabrik apa namanya Pak? Pabrik apa Pak? Kita Tunggal Jaya ya. Kita nama brand perusahaan kita Tunggal Jaya. Harapan saya ada perhatian lebih dari pemerintah, khususnya dari dinas-dinas terkait, baik pengarahan, permodalan, penyuluhan yang benar-benar real lah, tidak hanya secara teori saja, tapi memberikan bimbingan khususnya dari segi alat, permodalan, pengembangan secara modern gitu, sehingga kita tidak selalu kalah dengan market modern atau barang-barang ekspor gitu ya. Itu aja sih. Oh ya, TikTok saya juga udah ke Jepang, sekarang sudah rutinitas 1 minggu sekali dikirim ke Jepang. Memang nggak banyak, sekitar 50-100 kilo. Itu dia lihat dari YouTube saat itu sama. Kebetulan dia orang Bandung asli, dinas di sana, punya usaha jual market Indonesia gitu ya, di supermarket kecil, tertarik, dan alhamdulillah orang Jepang sendiri suka TikTok katanya. Berapa banyak Pak waktu kirim ke Jepang gitu? Pertama 50 kilo sih, sekarang udah 100 kilo per minggu kata mereka. Arigato gozaimasu TikTok. Ada yang pengen disampaikan lagi mungkin Pak? Teman-teman kerja keras, banyak berdoa, banyak minta doa dari orang tua, banyakin kerja, kurangin tidur. Terus berinovasi apa? Terus berinovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Apa yang rame ikutin, mumpung masih ada hujannya lagi deras. Besok kalau udah surut lagi, kita cari lagi yang hujannya deras apa. Jadi Itu aja sih. Memanfaatkan peluang Pak ya. Betul. Karena selain TikTok juga saya yang sudah basic ini sudah puluhan tahun telur gabus, sekarang lagi deres basreng saya ikutin. Apapun saya tidak terpaku dengan satu, semua saya ikutin. Berarti ada 3 Item sementara saat ini 3 item. Gitu. Untuk lokasi Pak? Alamatnya mau Oh ya, kita ada di Kampung Cikaret, Desa Kebon Pedes, Kecamatan Sukabumi.